Halo guys, welcome to Pursuing Passion Podcast. Pursuing Passion Podcast merupakan konten kolaborasi antara 1% dengan Purwadika, salah satu pionir lembaga pendidikan Indonesia yang berfokus di bidang teknologi digital. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan termotivasi agar tidak menyerah dalam mengejar passion yang kamu miliki. Episode lainnya dapat kamu lihat di playlist Pursuing Passion Podcast hanya di YouTube channel 1% Podcast. Enjoy the podcast! Halo teman-teman, selamat datang di podcast Pursuing Passion dari 1% dan juga Purwadika, dan sekarang kita ada di season 2. Nah, kemarin kita udah sempat bahas banyak ya soal gimana orang-orang tuh shifting karir. Nah, sekarang kita ditemenin sama ada namanya Riza. Nah, Riza ini adalah salah satu heroes, guys. Ya, jadi heroes itu adalah panggilan buat karyawannya Purwadika. Nah, jadi keren banget. Ini orang ikut bootcamp di Purwadika, sekarang malah kerja juga di Purwadika. Dan tadi sebenarnya kita sempat syuting ya guys, tapi ada kesalahan, jadi aku udah sempet dengar ceritanya, tapi kita denger ceritanya lagi nih. Jadi gimana nih sebenarnya, kenapa bisa Riza itu pertama ikut bootcamp, dan kenapa sih sampai bisa sekeren itu sampai direkrut oleh penyedia bootcampnya itu sendiri, yaitu Purwadika. Coba boleh diceritain lagi Kak? Oke, kalau diulang keren kayaknya masih jauh mas dari kata keren. Okay. Tapi kalau ditanya kenapa bisa ikut bootcamp, itu awal mulanya adalah aku tuh sempat kerja 1 tahun, itu dari 2021 sampai 2022 itu di instansi pemerintahan. Terus setelah itu aku resign, aku emang target aku cuma udah kerja di sini cuma 1 tahun aja lah. Abis itu aku resign dan sebulan tuh aku nganggur sambil nyari kerja karena banyak waktu luang. Akhirnya aku kayak mikir kayaknya jadi driver gokar asik nih. Karena selain dapat pemasukan tambahan kan, terus juga ada mobil di rumah juga nganggur, nggak ada yang pakai sama sekali. Akhirnya itu aku resign Juli, Agustus itu aku full di rumah. September awal itu aku ngegokar sampai November pertengahan. Nah di November pertengahan itu aku ketemu salah satu customer aku, penumpang aku. Kita ngobrol-ngobrol di situ karena ya seneng sih. Aku senengnya adalah pas jadi driver itu lumayan banyak orang yang bisa aku ajak ngobrol. Bertukar pikiran. Nah sampai akhirnya ada salah satu penumpang itu kita ngobrolin, dia itu guru les private. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus dia ngasih tahu kalau misalnya ada mas kalau mau upskill kayak gitu-gitulah, dia bilang ikut pelatihan aja. Itu. Nah ternyata yang aku baru tahu juga nggak lama dari kejadian itu adalah teman aku nih, teman main itu dia juga ikut bootcamp. Tapi di tempat lain lah bootcampnya. Akhirnya aku langsung ngontek dia, aku langsung ngajak ngobrol, nanya-nanya bootcamp tuh apa sih, gimana sih, ngapain aja di sana dan programnya tuh kayak apa. Sampai akhirnya dia ngejelasin, terus dia nyaranin untuk udah lu masuk Purwadika aja karena di sana digital marketingnya bagus. Ini benar, padahal dia bukan anak bootcamp Purwadika gitu loh. Tapi dia merekomendasikan Purwadika. Iya. Terus ya udahlah, itu H-2 lah, H-2 penutupan pendaftaran, aku langsung ya udah daftar aja gitu, udah nggak makin mikir-mikir. Itu sebenarnya juga uang untuk daftar bootcamp itu tabungan nikah. Ya tadi tabungan nikah. Tabungan nikah. Jadi kayak aku izin dulu lah sama pasangan, terus sama keluarga ngomong aku mau ikut bootcamp gini-gini tapi pakai uang ini gimana, boleh nggak? Oh ya udah deh, nggak apa-apa, terserah gitu. Ya udahlah, aku masuk bootcamp di digital marketing. Sebelumnya itu aku berarti kalau boleh tahu sekarang masih belum nikah berarti ya? Belum. Masih belum. Karena duitnya kan kepake. masih belum. Nabung lagi. Nabung lagi. Nah, aku tuh pas ngeliat Purwadika tuh
ngelihat silabusnya kan, karena kita di website-nya bisa lihat lah. Itu ada mengenai SEO. Oke, SEO. Nah, aku itu emang udah tertarik sama SEO ini mungkin dari 2018-an lah, 2018-2019-an. Lumayan sih ya, 4 sampai 5 tahunan tuh sampai sekarang. Tapi aku nggak pernah tahu kayak gimana ya gua awal mula belajarnya ya. Dari mana ya startingnya ya. Jadi cuma sekedar lihat YouTube tutorial itu kan kayak ya udah gitu kan, udah lupa lagi. Berarti ngeblog atau apa tuh tertarik sama SEO sebelumnya? Aku lebih tertarik waktu itu aku gara-gara taunya itu di Twitter ada yang nge-share soal peluang jadi SEO tapi di bidang teknikalnya. Oh, I see. Nah, itu yang menjadi daya tarik aku. Di tahun 2018. Nah, terus akhirnya ya udah aku mutusin ikut Purwadika digital marketing ya kan. Ada SEO-nya, itu fokus di SEO, terus ya udah deh akhirnya ikut dan sampai akhirnya ya sekarang bekerja di Purwadika lagi walaupun jadi sosial media spesialis. Oke. Nah, tapi Apa? Tapinya apa nih? pas aku di instansi pemerintah tuh sempat megang sosmed juga kan, Yes. gitu jadi konten kreator juga lah di sana. Terus aku tuh emang kayaknya udah bosen nih megang sosmed gitu loh. Pengen udah deh fokus SEO, semoga nanti kerja juga bisa dapat SEO. Oh, berarti pengen dapat tantangan baru lah. Iya dunia baru. Nah pas di Purwadika ini kan kita ada internnya juga kan, kita disalurkan magang juga. Terus pas magang dapetnya sosmed, terus pas kerja masuknya sosmed, sampai akhirnya di titik di mana di mana Terjebak di portofolio sosmed itu sendiri ya. Iya betul. Tapi aku juga lama-lama mikir, apa jangan-jangan tuh memang aku bagus ternyata di sini, cuman akunya nggak ngelihat aja gitu loh. Oke. Ternyata kayaknya emang rezekinya di sosmed, emang sebenarnya sih suka banget kalau ngomongin sosmed tuh. Gitu kayak, tapi pengen deh berusaha keluar dari sosmed, tapi balik lagi. Gitu sih. Sampai akhirnya setelah magang, gimana tuh ceritanya sampai ke Purwadika? Setelah magang itu aku ngabarin lecturer aku yang di Purwadika ini, aku bilang, aku udah selesai nih mas magang minggu depan. Aku ditawarin lagi tapi perpanjang sebagai intern lagi. Tuh aku nggak mau 3 bulan. Terus aku bilang tapi aku nggak mau ngambil mas. Aku kayaknya fokus ngelamar lagi deh tempat lain gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Seminggu kemudian dia ngabarin mau nggak jadi content creator di Purwadika. Nah aku bilang ya udahlah, why not gitu kan. Aku mau coba gitu karena ya kayaknya emang di sini deh gitu. Emang ya sebenarnya kalau ngomongin passionnya apa gitu, emang aku tuh suka gitu loh bikin sesuatu lah, bikin konten gitu tuh suka banget. Basically emang ini ya kan dari videografi, fotografi, video editing sebenarnya nggak pindah bidang sih ya. Bener. Tetap di bidang content creation atau content production sih. Iya. Cuma kalau dibilang pindah bidangnya sih enggak ya. Skillnya sih masih sama, tapi pindah dunianya aja. Gitu. Mungkin kalau dulu itu lebih fokusnya kan pas di instansi pemerintah tuh kita nggak mikirin lah sosial medianya tuh gimana, harus bikinnya kayak apa. Kayak gitu-gitu kan nggak ada. Kita yang penting video kita edit ya udah aja gitu. Terus ya gimana pun caranya cepet disebarluaskan biar masyarakat tahu. Oke. Sementara ketika sekarang mungkin ada brandingnya, ada target market dan lain sebagainya. Betul. Itu yang aku baru tahu ternyata ngejelimet itu ya. Sosial media tuh nggak cuma sekedar kita bikin konten upload tuh nggak sekedar itu doang gitu loh. Iya, oke. Apa sih yang hal baru sih yang ditemukan sekarang gitu, dan ya gimana nih kehidupan di Purwadika? Kan sekarang udah kerja di Purwadika, terus tadi ternyata senjelemit itu, boleh ceritain nggak? Kalau hal baru yang aku temukan ya sejauh ini adalah aku pernah mikir, karena ya ini bukan menjelekan juga ya, tapi
aku bangga sempat bekerja di instansi pemerintah juga karena lumayan agak susah juga kan masuknya kan. Ya di sana kulturnya tuh beda banget sama perusahaan-perusahaan swasta lainnya lah. Nah, cuman yang aku kagetin adalah ya budaya bekerja dan lain segalanya lah. Itu secara teknisnya. Tapi kalau ngomongin pekerjaan ya, itu yang aku bikin kaget adalah ya itu gitu loh. Ternyata sebelum kita bikin konten, risetnya dulu, terus kita nentuin kalau di IG ini tuh audiensnya tuh kayak apa sih, bahasanya kita bentuk kayak gimana sih. Ya itu kan yang bikin aku kaget juga kan. User persona, research, terus Iya itu kita target marketingnya gimana gitu kan. Terus ya kalau misalnya kalau aku sih mikirnya ya kayak hari Senin tuh cocoknya tuh posting yang seberat apa kontennya, seringan apa. Itu kan mungkin ada orang yang menganggap sama aja lah posting aja. Kalau aku selalu mikir kayak Senin tuh kayaknya yang enteng-enteng sih gitu, yang seru-seru sih. Gitu-gitulah. Yang seperti itu yang bikin aku kaget. Gitu sih. berarti setelah bootcamp dan setelah kerja di sini di Purwadika jatuhnya kayak kayaknya perspektifnya jadi lebih luas dan dalam ya. Iya. Jadi di satu sisi bisa ngelihat lebih luas, tapi di sisi lain juga jadi lebih mendalam di bidang kebetulan sosial media ya. Iya, betul. Nah, tapi karena pas aku di Purwadika itu pas bootcamp itu ngambil fokusnya kayak SEO, itu berguna akhirnya. Iya, benar sih. Ilmu SEO itu berguna untuk aku ngebuat konten di sosial media. Optimasinya tuh itu berguna banget. Gitu. Jadi walaupun kayak pengennya di SEO, ternyata di sosmed pun bisa kepake kok ilmunya. Gitu. Jadi ya nggak yang bete-bete banget lah. Tapi emang aku mau nanya sih, di Purwadika tuh ada fokus-fokusnya gitu ya berarti ketika bootcamp gitu? Kalau pas batch aku sih ada. Kalau sekarang yang aku tahu sih udah nggak ada. Udah semuanya langsung full stack. Oh Gitu. Langsung full stack digital marketing. Kalau aku itu kita sempet lah kayak 1 bulan 2 bulan itu materinya kita masih full stack, masih bareng-bareng. Abis itu ada penjurusan yang mau SEO, yang sosmed, nanti kita bisa kelas gitu. Tapi kalau untuk sekarang itu yang aku tahu juga udah semuanya udah jadi satu, udah full stack. Jadi once kita masuk digital marketing, kita akan dapat sosmednya, SEO-nya. Oh, I see. Gitu. Ya. Kalau ngomongin soal SEO gitu ya, ini mungkin banyak yang nggak tahu. Mungkin kalau aku pribadi, aku juga kan jatuhnya bisa dibilang praktisi sosmed juga sih ya. Bisa dibilang. Jadi udah main belajar banyak soal SEO, sosmed dan lain sebagainya. Tapi aku mau tanya gitu, anggap aku nggak tahu gitu ya. Kayak hubungannya sosmed sama SEO tuh gimana sih? Wah, kalau ditanya hubungan untuk saat ini ya, itu semakin erat sih bagi aku. Karena mungkin ya pasti ada ya beberapa yang ngeh, tapi ada juga orang yang nggak ngeh kalau misalnya kita posting foto deh di Instagram, itu kan sekarang ada alternatif text. Betul. Itu termasuk bagian dari SEO juga untuk memudahkan kita melakukan pencariannya juga kan dari foto itu. Untuk si mesin ini, si Instagram ini, Meta ini ngebaca, oh ternyata foto ini tuh ngomongin apa sih gitu. Dan itu adalah termasuk dari bagian SEO. Makin kesini sih makin ya kayaknya ya kalau menurut aku pribadi 1-2 tahun lagi lah kayaknya SEO dan sosmed tuh harus banget punya kedua skill itulah. Entah kita di sosmednya kita harus punya SEO ataupun kita seorang SEO harus punya ilmu sosmednya. Benar juga sih. Dan kalau aku boleh nambahin mungkin ya sekarang aja kan udah mulai muncul riset ya teman-teman. Jadi di podcast sebelumnya aku bilang digital marketing tuh bisa jadi mungkin agak sedikit telat belajarnya, tapi setelah kalau belajar sekarang ya meskipun nggak ada kata telat, tapi setelah aku barusan denger ini lagi kagak telat sih kayaknya. Soalnya kalau kita lihat dari riset kan sebenarnya banyak Gen Z termasuk aku juga sih
yang sekarang tuh nyari sesuatu tuh ya dari TikTok. Kalau sekarang aku things to do in Singapore atau misalnya pas aku ke Surabaya nyarinya di mana, di TikTok. Dan itu basically mereka udah punya AI-nya tersendiri kan yang bisa nganalisis tulisan di dalam di dalam videonya, dalam image-nya. Betul. Sampai ke vibes orang-orang yang ngelihat ini orang-orang kayak gimana, akhirnya dicocok-cocokin lagi ke sana. Iya, betul. Karena kita nggak usah ngomongin orang lain lah, ngomongin diri kita sendiri aja gitu. Kalau misalnya nyari tempat nongkrong, udah sekarang tuh udah nggak lagi, jarang buka Google kalau aku pribadi. Aku langsung kayak buka TikTok atau buka IG gitu kan, kafe apa. Benar-benar. Termuncul nih video-videonya, barulah ke Google Maps atau ke Google buat nyari lokasinya di sini. Bener. Gitu sih sekarang. Lihat reviewnya, terus kayak ya perilakunya whole different behavior lah. Iya. Daripada zaman atau bahkan nggak usah zaman, daripada berapa tahun sebelumnya kayaknya perilakunya juga beda. Iya benar. Gitu. Jadi digital marketing kayaknya akan selalu berkembang sih. Tapi aku penasaran sama Riza ya, kayak ada nggak sih miskonsepsi gitu selain tadi kan mungkin ternyata sosmed tuh ada SEO-nya juga, akhirnya paham gitu bahwa itu tidak bisa dipisahkan. Ada miskonsepsi lain nggak sih yang ditemukan setelah bootcamp atau setelah kerja sekarang soal sosmed or SEO gitu, or anything about digital marketing? Kalau miskonsepsi sih nggak ada sih. Kalau aku pribadi belum menemukan lagi sih. Tapi ya aku sih lebih itu sih, menemukan banyak hal baru itu sih setelah masuk bootcamp ini ya. Karena ya walaupun sebelumnya itu aku pas kerja itu megang sosmed juga, sempat bikin konten juga. Ya ternyata untuk membuat konten yang bagus dan baik lah gitu. Ya nggak usah ngomongin bagus lah, bagus kan selera lah ya. Ngomongin yang baik dan benarnya tuh ternyata ada teori ABC-nya gitu. Nggak sekadar kita bikin konten aja. Itu yang aku dapetin selama bootcamp dan wah berguna banget. I see. Boleh di-share nggak? Kayak berarti bukan miskonsepsi tapi justru lebih ke hal menarik atau hal baru. Boleh di-share nggak sih kayak kira-kira hal yang menarik yang kayaknya orang nggak banyak tahu deh gitu. Kalau bikin konten baiknya gimana sih? Kalau aku pribadi ya, aku selalu kalau ketemu beberapa teman-teman aku yang nanyain gitu kan, karena kan aku suka bikin konten juga nih di sosial media aku kan. Content creator juga berarti ya? Iya sampai sekarang. Iya sih gitu. Ya itu kan, mereka nanyain rata-rata gimana lu bisa dapetin view yang banyak, gimana ketika orang nyari nama lu, nggak usah nyari nama lu deh, nyari nama brand yang lu bikin kontennya bisa keluar nih video lu gimana. Aku selalu bilang ke mereka, hashtag itu se-powerful itu. Hashtag, penulisan bio, terus username kita, itu tuh se-powerful itu sebenarnya. Kalau lu pengen dicari orang dengan mudah gitu loh, itu tuh se-powerful itu. Dan itu adalah salah satu ya SEO lagi, balik lagi ilmu SEO yang nggak banyak orang tahu, karena orang tuh rata-rata ya bikin atau upload konten atau upload apapun itu pada malas pakai hashtag karena menurut mereka ya nge-spam. Tapi sebenarnya kalau di TikTok ya itu membantu pencaharian di searchingnya itu dia ya si SEO-nya TikTok ini. Oke. Gitu. Dan sama kalau misalnya kita ngomongin konten audio visual, konten video, kalau bisa suara harus jelas. Oke. Karena si AI ini kan ngebaca suara kita. Oh oke. Nah, I see. dari itu tuh bisa keolah lagi jadi algoritma si TikTok ini nganggap oh ini videonya tuh tentang ini loh. Nah itu yang memang benar-benar aku selalu pakai dari aku belajar di Purwadika sampai sekarang tuh itu. Oke, berarti dua hal yang iya sih. Yang kedua juga bahkan aku nggak expect ada jawaban itu. Ya, karena sekarang kan teknologi makin canggih. Jadi ya dengan adanya AI dan lain sebagainya, jadi mereka bisa identify bukan hanya gambar tapi juga betul.
suara. audio. Ada lagi? Mungkin aku bisa belajar juga sih. Apa ya? Kalau yang aku pakai banget sih itu aja sih. Berarti dua hal yang tadi ya. Dan iya sih kalau orang masih newbie, mungkin belum pernah ikut bootcamp atau apa, kayaknya mereka nggak bakal paham sih ya. Maksudnya banyak yang nggak notice. Iya. Bio, hashtag, ini dua ini gampang banget. Yang ketiga berarti invest more in audio berarti. Sama username. Username tuh Username. yang bukan yang ini. Aku tuh suka lupa ya. Username tuh yang bukan bukan misalnya apa gitu. Oh, di TikTok berarti ya? Atau di Instagram juga. Oh, username tuh maksudnya yang kan misalnya @bla bla bla. Username tuh yang namanya. ada spasinya ya. Iya itu. Oh, I see, Itu tuh bisa banget buat kita optimasi. Oke, ya basically optimasi SEO in everywhere guys. Benar. Gitu. Oke, aku pengen tahu lebih lanjut sih ya, karena ya meskipun waktu kita terbatas, tapi anggap ini tuh kayak kan sejak mulai bekerja berarti 1 tahun 2 tahun, sekitar 2 tahun lalu berarti ya sampai ke sekarang dari pertama bekerja formal. Kalau misalnya ya ada orang lain di posisi yang sama 2 tahun lalu, kira-kira kalau Riza sendiri bakal ngasih tips apa sih buat mereka yang mau belajar digital marketing atau jadi konten kreator gitu? Ya basically menyelami dunia konten lah seperti yang Riza lakukan sekarang. Kalau aku bisa ngasih tips, yang paling utama selain yang tadi kita obrolin ya yang ya hashtag dan lain-lain sebagainya, perkuat riset. Perkuat riset. Boleh dijelasin kah maksudnya perkuat riset itu apa? Kalau aku itu pernah, aku lupa sih nonton siapa gitu. Intinya dia itu mengatakan kiblat Indonesia itu soal konten itu tuh ya pasti luar negeri. Jarang banget Indonesia nyiptain sebuah konten baru. Kecuali ya audio gitu-gitu ya, sound kalau di TikTok ya gitu kan. Tapi untuk ide konten baru tuh Indonesia tuh jarang banget. Pasti kita kiblatnya di luar negeri. I see. Ketika di luar itu udah rame dan banyak konten orang luar itu bikin, tinggal copycat aja setahun 2 tahun lagi. Bener. Itu nggak lama masuk Indonesia. Nah, tapi kita harus lihat dulu nih di Indonesia perkembangannya gimana. Kalau kita ikutan bikin, terus banyak orang-orang lain yang bikin, komunitasnya tuh akan kebentuk. Nah, setelah komunitas kebentuk, ya konten itu akan tinggi, akan banyak. Sama halnya kayak podcast gini kan. Podcast kan dulu kan awalnya ya pasti dari luar, audio doang. Akhirnya ada Joe Rogan. Pakai visual. Dibawa masuk lah sama orang-orang Indonesia. Yang paling terkenal di Indo awal-awal ada Om Deddy, ya kan. Om Deddy naik, semua orang ikut-ikutan, ya komunitasnya terbentuk. Dan akhirnya gede. Nah itu termasuk dari riset. Kalau aku bikin konten aku juga di sosial media aku itu, aku ngeriset. Oh konten ini bagus nih di luar nih. Penontonnya banyak. Terus interaktif juga, dari komen-komennya banyak yang komen. Berarti bisa nih kita implementasiin di Indonesia juga gitu. Terus ya udah aku implementasiin di sini, akhirnya ya benar gitu, langsung gede gitu loh viewernya dan lain sebagainya. Itu paling utama tuh riset. Itu bisa diaplikasikan gimana aja lah, pokoknya riset tuh paling utama, tergantung sesuai kebutuhan. Yang kedua itu harus punya ide-ide yang udah bukan lagi out of the box atau thinking without out of the box gitu, tapi without the box gitu loh. Itu udah wajib banget. Contohnya gimana tuh? Ya pokoknya berpikir liar aja lah. Nggak usah terpaku sama aturan-aturan yang ada gitu. Tapi tetap implementasiin teori-teori dan ya segala macamnya. Tapi kalau itu emang buat pribadi, kalau emang bekerja untuk instansi atau perusahaan brand dan lain sebagainya, ya ikutin dari brandnya ini maunya kayak gimana, audiensnya tuh apa, ya tetap harus kita ikutin. Tapi tetap ide-ide liar itu kadang ya works gitu. I see. Berarti jangan takut buat eksperimen kali ya, tapi tetap di balance. Iya betul. Apalagi kalau
apa kita megang brand orang lain atau Iya. mungkin kita ada di bawah arahan suatu brand ya. Iya. Terus kalau yang ketiga mungkin ya, karena kita ngomongin dunia digital marketing, perubahannya tuh cepet banget. Nah itu harus sering-sering baca berita aja deh. Sering-sering up to date, apa yang baru, sesuatu yang baru, itu tuh wajib banget. Iya bener sih. Mungkin kalau aku boleh tambah kayak hal yang bisa kita lakuin adalah yang aku lihat adalah banyak orang yang ya update berita dan ya udah gitu. Mungkin kalau saran dari aku selain berita adalah kita juga harus punya bacaan yang niche juga sih. Iya, yang mungkin nanti akan ngaruh ke konsumsi kita lah. Itu akan ngaruh ke stylenya kita nanti dan siapa tahu kan kita bisa create original content dari kita sendiri yang ternyata sangat menarik sih. Kalau buat orang Indonesia mungkin ya. Iya betul. Ada lagi tipsnya buat menyelami nih dunia digital marketing? Ya jangan berhenti buat ini sih, A/B testing lah. Kayak bikin aja konten yang tipenya kayak gini, terus besokannya ganti lagi yang kayak gini, yang ya pokoknya A/B testing lah, gonta-ganti terus sampai akhirnya kita akan menemukan oh konten yang seperti ini yang kemakan sama audiens gitu. Kayak kalau udah kemakan pakai cara itu, gaya itu terus sampai udah nggak kemakan lagi, cari lagi yang baru. Ya pokoknya riset, up to date itu udah hal yang paling mendasar banget yang wajib. Kayaknya nggak cuma digital marketing ya, semua pekerjaan kayaknya. Oke, iya sih, benar. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Jadi kayak kalau dari Riza sendiri gitu, kayak apa sih yang kedepannya bakal exciting di dunia digital marketing? Mengingat tadi kayaknya hampir semua medium nih ya, video, audio dan lain sebagainya. Iya. Udah hampir semuanya dimakan, termasuk SEO, yang mana nanti kedepannya kan akan merge dan lain sebagainya. Apa sih yang exciting buat kita pelajari, especially di digital marketing? Social commerce. Social commerce. Okay. Iya. Boleh dijelasin? Mungkin ada yang belum tahu social commerce. Kalau spesifiknya aku bingung juga ya ngejelasin gimana. Ya, ini mungkin teman-teman udah ngeliat lah gimana TikTok Shop tuh kuat banget, terus live Shopee juga. Nah itulah social commerce itu yang mungkin akan besar juga di ya mungkin tahun depan atau mungkin akhir tahun udah mulai gede lagi. Ya karena ya segila itu ya. Orang jualan tuh cuma beberapa menit udah bisa dapat bener sih, jutaan, ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Miliaran juga ada. Dan itu nggak mudah. Mungkin orang ngelihatnya kayak ya tinggal nge-live kan, tinggal live 24 jam. Iya, tinggal gitu pencet live, tinggal jualan, ngomong panjang lebar. Tapi kan cara kita narik audiens itu juga gimana caranya, terus bikin orang-orang tuh tahu sama brand kita itu ada caranya juga. Ya intinya social commerce tuh kayaknya akan menjadi gebrakan baru di Indonesia sih khususnya. Iya sih. Ke beberapa tahun yang mendatang lah, atau mungkin tahun depan. Gitu sih. Kalau di dunia digital marketing. Oke. Itu menarik sih. Social commerce dan bahkan kalau nggak salah ada rumor-rumor juga, nggak tahu beneran riset atau enggak, yang bilang TikTok Shop itu kan udah hampir nyaingin e-commerce yang ada sekarang. Betul. Itu riset fakta atau rumor? Menurut aku sih udah menuju ke fakta ya. Karena emang ya orang lebih suka sambil ngelihat videonya sih, sambil orang jelasin. Oke. Ada big thing lagi yang perlu kita lihat di digital marketing? Kalau aku pribadi, kalau ngomongin digital marketing ya, gak ada sih. Tapi di luar digital marketing sih mungkin community sih. Itu ya pokoknya community lah. Di brand apapun itu udah mulai banyak banget lagi yang dihidupin. Itu di luar digital marketing. Tapi kalau di dunia digital marketing kayaknya social commerce masih nomor 1 yang menjadi pembicaraan yang hangat. I see. Iya sih. Kalau masalah komunitas
aku pribadi juga ngelihat sih trennya sekarang banyak perusahaan yang emang lagi fokus ke sana ya. Dan kalau aku boleh nambahin, kayaknya sih faktor algoritma yang makin niche ya. Iya, betul, Karena algoritma makin niche, kita jadi nggak bisa, kayaknya nggak bakal ada pop culture deh. Maksudnya zaman sekarang ini Iya sih. lagu kita mungkin beda-beda gitu. Ada yang suka Porter Robinson lah, ada yang WTF, ada yang apa, ada yang. Jadi basically niche things itu akan membentuk komunitas sendiri yang loyal sih. Jadi aku setuju di bagian sana. Ya, karena waktu kita terbatas, ada lagi yang mau di-share mungkin pesan-pesan buat teman-teman siapapun yang nonton. Ya pokoknya kalau teman-teman semua, karena kita ngomongin passion kali ya. Kalau teman-teman semua ngomongin soal passion, ya passion apapun passion kalian, ya kalau udah ngomongin passion itu berarti kalian harus suka, cinta, dan mau mendalami, entah dibayar apapun tidak, ya lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya kalian tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu bukan passion. Itu kalian cuma emang suka aja, nggak cinta dan sayang. Kalau kalian udah ngerasa cinta dan sayang, kalian passion, berapapun uang yang kalian terima, ada atau tidaknya uang yang kalian terima, kalian akan merasa senang, happy dengan melakukan aktivitas tersebut. Dan itu juga udah dibuktikan oleh Riza kali ya. Apalagi sempat betting pakai uang tabungan, semoga kumpul ya. Semoga ya semoga yang terbaik deh buat Riza ya. Entah kapanpun nanti mungkin menikahnya. Gitu. Pesan terakhir dariku mungkin buat teman-teman yang ingin mengejar passionnya, ya, pursuing passion, itu silakan ya teman-teman bisa cek link di deskripsi websitenya ke Purwadika. Dan menurutku season 2 ini exciting banget gitu ya, banyak hal baru yang kita bahas, banyak hal yang bahkan banyak profesi-profesi baru yang akan muncul. Tapi sayangnya memang waktu kita terbatas ya. Semoga aja nanti mungkin ada episode-episode baru gitu ya ke depannya yang bicara tentang hal-hal exciting. Tapi buat teman-teman yang tertarik digital marketing ya, terus masuk ke dunia tech, dari teman-teman dari background manapun, itu silakan teman-teman bisa ke Purwadika karena banyak programnya ya. Kemarin aja kita baru collab buka diskon. Terus sempat juga sekarang tuh ada offline class, dan offline classnya ada di mana-mana. Hafal nggak? Boleh disebutin di mana aja? Purwadika coba. Ada di Jakarta, BSD, Bandung, Batam, Surabaya yang baru buka, dan terakhir ada Jogja. Oke, mantep ya. Nah ini dari orang yang bootcampnya di Jakarta. Aku di Jakarta. Meskipun rumahnya di Tangerang. Sebuah dedikasi. Iya, tapi betul. Itulah ya pursuing passion, guys. Dan sekarang thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Mungkin sekian. Gue Evan dari 1% dan bersama dengan Riza kita pamit. See you on the next video dan bye.